Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara serta melakukannya. Haleluya. Saya sungguh bersyukur masih bisa ketemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudara, anak cucu ya. Yang dimana saya udah lama sekali ya, ada puluhan tahun tidak ketemu. Ya. Padahal dulu saya ketika masih menjadi pendeta di GKI Purworejo ya, saya dan Pak Samuel yang mestinya hari ini yang khotbah ya, paling kerap khotbah di Bumi Ayu. Entah karena saking jauhnya dari seberang sana atau gimana tapi saya lakoni senang saja. Bahkan ketika itu saya pernah kok naik sepeda dari Purworejo sampai di sini lantas ke Selawi, pernah ketika masih muda. Ya. Nah, saya melihat banyak sekali ini yang belum kenal dengan saya. Ya, coba ngacung yang belum tahu, belum kenal dengan saya. Oh, ya, banyak. Wah, ini pendatang baru ya. Ya, ini rombongannya Jeremy. Rombongannya Jeremy luar biasa. Ya ada baiknya nyambung gitu ya, ada baiknya. Dan saya senang ini sudah menunjukkan keanekaragaman ya. Ada Bataknya, ada keturunan Tionghoanya, lantas ada Jawanya, ada Manadonya ada enggak? Di Manado? Oh, lantas yang nganu apa Tator Tanah Toraja enggak ada ya? Oh, ada ya. Ya itu kuasa dari Roh Kudus itu kita walaupun berbeda-beda dipersatukan gitu ya. Ya, saya itu dulu memang menjadi pendeta di GKI Purworejo. Ini bagian dari kita seklasis. Jadi Bumi Ayu itu di Anyer, saya di Panarukan. Iya kalau ini paling ujung barat, saya paling ujung timur. Klasis Purwokerto gitu. Dulu kalau sidang-sidang masih ketemu ya. Ya sama Kosatria, Pak Butin, Petrus Deru, lantas Supri sama ibu-ibu ya banyak lagi gitu. Sekarang bisa ketemu, wah senengeran ya Mak. Ya, nanti saya pulang naik kereta api, wah saya manggut-manggut seneng banget ya. Iya luar biasa seneng. Itu membuat apa? Rabuk nyawa. Orang hidup itu jangan mikir gawean terus, tapi ono senenge. Jangan mikir saja masalah-masalah terus, masalah ora nonteke. Ya, Rasul Paulus tadi mengatakan bersukacitalah. Nanti itu tak terangke meneh nanti. Ya. Suatu ketika ya ada anak sebutlah saja namanya Ismiatun gitu. Ya, sama Kinanti. Ada yang namanya Ismiatun? Tidak ada. Nama khusus kok ini. Ya, mereka berdua itu bertengkar. Tentang apa? Tentang bapak mereka masing-masing. Mereka itu saling membanggakan. Ismiatun mengatakan, bapak saya itu kaya. Ya. Bapak saya itu berkuasa. Bapak saya itu hebat. Gitu. Kinanti juga tidak kalah ya. Dalam menyombongkannya, dia juga membanggakan orang tuanya. Lantas dia mengatakan, oh bapak saya itu juga memang kaya,
tapi baik hati. Ya. Bapak saya itu berkuasa, tetapi mau berkorban untuk saya. Bapak saya itu hebat, tetapi mau menemani saya dengan sabar, mau membimbing saya. Itulah bapak saya. Nah, saya mau tanya, arep milih bapak iki nanti, apa arep milih bapak Ismiatun? Andaikan ini dikatakan Tuhan diganti bapak diganti Tuhan, mau milih Tuhannya Ismiatun atau Tuhannya Kinandi? Hah? Mau milih yang mana? Ingat, tadi Ismiatun kan bapak saya itu kaya, bapak saya itu berkuasa, hebat. Tapi Kinandi mengatakan bapak saya memang kaya tapi baik hati. Bapak saya itu berkuasa tapi ya mau berkorban untuk saya. Bapak saya itu hebat tetapi dia mau mendampingi saya. Mau milih bapaknya siapa? Kinandi. Pasti itu. Nah, Allah yang kita sembah, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu pada hakikatnya semacam itu. Khotbah saat ini kita harus memberitakan, mewartakan Sang Trinitas. Ya, Trinitas. Allah itu satu, tapi yang satu ini punya pribadi tiga, tapi utuh dan tidak terbagi dalam kesatuan. Nah, nek ngomong masalah Trinitas, wis mbok sak gamblang-gamblange kaya ngapa, tetep angel dipahami. Itulah sebabnya maka Bapak Gereja Agustinus mengatakan bukan lagi Allah kalau kita itu dengan mudah menceritakan ya tentang Allah. Ada hal-hal yang tidak terjangkau di dalam otak kita, pikiran kita, bahkan perasaan kita. Tadi dari Mazmur yang didaraskan tadi, ya toh, kita mengerti toh di sana pemazmur mau mengajak berefleksi, melihat dirinya sendiri, sehingga menemukan, oh Tuhan, Engkau begitu mulia di atas segala bumi. Sampai yang awal dan yang akhir mengatakan gitu. Ya, saya itu siapa? Berkali-kali di sana dikatakan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Aku ini siapa Tuhan? Saya itu sebagai titik debu, ya, yang kecil saja yang Engkau cipta, tidak ada apa-apanya. Itu manusia. Manusia ditaruh di antara ciptaan-ciptaan yang lain, apalagi ditaruh tengah hutan hilang. Siapa yang pernah di Gunung Slamet naik? Pak Jeremy suatu ketika harus naik ke Gunung Slamet, menemui danyangnya. Siapa yang pernah? Belum pernah ada yang naik. Suatu ketika boleh naik ke sana. Ya. Tetapi kalau sudah naik di sana itu ada maknanya. Lihat kota Purwokerto. Lihat di sini, lihat di utara, lihat di selatan. Kita menemukan manusia enggak? Enggak, menungso kira ketok cilik. Ya toh? Jadi betapa kecilnya manusia itu, enggak ada apa-apanya di depan Tuhan. Lah kok mau mengerti hakikat Allah? Ya toh, enggak bisa. Duduk kelas. Kita itu yang dicipta, Tuhan itu yang mencipta kita, dan bukan hanya mencipta kita saja, tapi juga tadi di tahun bacaan wah akeh banget tadi, ya toh, dari kejadian tadi. Nah, gitu. Namun demikian saudara kalian, mengenai masalah Allah Tritunggal, itu bukan kehendak pendeta, bukan kehendak teolog, bukan kehendak wong-wong pinter, wong Kristen, ya. Allah sendiri yang menyatakan bahwa dia itu satu tetapi tiga pribadi tetapi yang utuh. Coba dalam bacaan kita tadi kita kembali ya. Dari bacaan tentang penciptaan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah sudah menemukan satu ya, roh Allah. Lantas berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi. Berfirmanlah Allah. Berfirman, firman itu sabdo, ya, sabda. Dan di dalam Yohanes dikatakan pada mulanya Allah bersama-sama dengan firman, dan firman itu sekarang menjadi manusia di dalam diri Yesus gitu. Allah ini oleh Tuhan Yesus disebut Bapa, ya toh? Bapa, Anak, yaitu Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus. Nek di paham-pahami ya rada mumet ya. Tapi ya ini mau tidak mau memang harus kita ajarkan. Memang Allah karena menyatakan gitu. Apalagi Rasul Paulus tadi di dalam berkatnya itu di sana juga mengatakan bersalamlah seorang kepada yang lain dengan ciuman kudus, salam dari semua orang kudus kepada kamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Saya tak minum ya. Ini setelah tua, saya itu umur saya baru 74, kalah dengan Kosatria. 76 ya. Cuma tadi kemarin saya itu dia tidak tahu kalau aku datang. Dia menghadap ke utara, ngadep ke dit. Saya nunggui dia menyelesaikan nyusui duit ada orang beli. Ya. Nek tak jak omong ya, itu rada lambat, tapi nek nyusui duit cepet banget. 3.000 ibu-ibu yang dulu 2.000 karo 1.000 ya. Wah, saya cepet ya nek ngitung duit aku. Saya terpaut berapa 2 tahun ya. Ora apa-apa awake dhewe wis dadi wong tuwa botak kabeh ora apa-apa itu. Dia botak saya botak gitu. Nah, lantas Tuhan Yesus tadi mengatakan ya, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepada mereka, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus gitu. Jadi sekali lagi Allah Tritunggal atau Trinitas bukan rekayasa, tapi itu Allah sendiri yang menyatakan diri. Ya, kita itu punya Allah yang begitu lengkap. Allah yang lengkap bagaimana? Allah Bapa ketika menciptakan langit dan bumi, memelihara segala makhluk, kita sebut Bapa. Ketika solider terhadap manusia yang berdosa, manusia yang tidak diselamatkan, sabda Allah ini menjadi manusia, disebut Yesus loh. Manusia butuh keselamatan enggak? Butuh toh? Lantas yang terakhir, ketika Allah memberikan taufik dan hidayah, penghiburan dan kekuatan bagi kita, maka Allah disebut sebagai Allah Roh Kudus gitu. Ya. Ada juga orang yang menerangkan Allah itu seperti matahari itu loh. Matahari itu kan satu. Tapi kan di sana ada mataharinya, ada sinarnya, ada kekuatan sinar panasnya. Tapi satu matahari itu, ngono ya kena ora apa-apa. Wong jelas kisah gamblang, tapi sekali itu sak gamblang-gamblang tetap mumet, ya. Tapi bukan berarti kalau tidak mengerti njot ora munggah swarga ora. Tak jamin Bapak Ibu sekalian tetap munggah swarga. Walaupun orang ngerti masalah ora iso nyeritake bab apa? Masalah Trinitas. Tapi yang jelas apa toh perintahnya Trinitas dalam kehidupan kita itu? Perintahnya dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 28 mengatakan, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan seterusnya. Jadi Allah memberikan mandataris kepada kita sekalian. Supaya apa? Kita itu beranak cucu. Loh, Pak Eko,
apa masih relevan cocok karo saiki? Menungso ning donya iku wis akeh banget ya toh? Apa cocok? Nah, beranak cucu dan berkembang biak sekarang dimengerti bukan hanya menambah apa? Keturunan, apalagi di Jepang atau mungkin di luar itu ada orang-orang yang senang memang tidak mau punya anak. Loh, free apa? Free child. Ya, free child. Itu. Cucu saya suatu ketika pulang dari Australia ditututi pacare. Ya. Lah saya tanya, rencanamu kawin kapan? Nah, wong tua lah, mbahne paran konge di paran to. Yut arep anak ora. Ndak tahu. Dan kami berdua ndak pengen punya anak. Warak kaget. Loh, iki pikiranmu saiki memang kayak gitu. Ternyata saya tanya-tanya memang pikirannya gitu ya, Jer ya. Dia punya pikiran sing bebas dari anak gitu. Waduh, aku ndedonga. Puji Tuhan, besok tanggal 8 buyutku lahir dari dia. Oleh wong bule meneh. Jadi cucu mantu saya bule, wong Australia gitu. Yang kemarin anak saya gitu. Anak saya punya anak satu lanang ganteng, jadi di calon bintang film gitu. Itu ya, itu. Nah, bukan hanya menambah keturunan enggak, tetapi mengusahakan akan hidup. Itu sing penting. Saya sama Wisnu LPS, sama Timbu, mereka berdua kan sama-sama ndak punya anak. Saya bilang, ora apa-apa, ora ndi anak. Paling-paling awake dhewe ya mek gur dilalekke. Iya toh? Sekarang saya tanya, sing ngerti karo buyute sapa? Mbah buyut siapa? Di antara kita. Sapa sing ngerti? Siapa yang tahu? Ayo. Kalau Mbah Buyut
tidak ada apa pegangan lurus kudu teko. Karena bukan perintah majelis sing rambutnya putih, apalagi juga bukan perintah pendeta, tetapi ini perintahku. Jadi ibadah itu suatu pemenuhan panggilan Tuhan. Awak dhewe nek gawe kursi digo tenguk, ya toh. Punya komen do tulis, hanya Gusti Allah kita iki nggopo. Nah, ya toh, kita harus bersyukur. Kita itu diberi nafas kehidupan oleh Kristus sebul dari urip bumi nyawa, ya toh. Dan kita diberi akal budi, maka kita harus sergap lelengge. Anak-anak kita harus kita ajarkan ojo ngelaleke ide. Nek dinomi dimanapun mereka berada di telepon minggu, ya, ini dicoran. Nah, itu caranya. Saya juga telepon, ini dicoran, maka dan itu jadi disentuh gitu. Jadi hari Minggu bukan masalah perjalanan ini, bukan masalah yang lain, tapi ini memenuhi ketaatan sebagai wujud ketaatan kita. Nah, sekarang perintah yang tidak kalah pentingnya dan terakhir apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya, ajalah segala bangsa menjadi bukti dan baptis mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Jadi kita harus berusaha bagaimana orang lain yang belum mengenal Yesus itu harus mereka menjadi orang yang percaya pada Yesus, tetapi jangan dengan paksaan, dengan tindakan-tindakan kita sing apik. Nek kita dadi gawe ya gawe sing lumo, ya sing apik, ya nyenengke sama tenaga-tenagane. Mereka juga manusia punya harga diri loh ya. Harus kita perhatikan sebagai manusia seutuhnya. Bodoh-bodoh gambar Allah, ilmu pesek, opo mancung. Mereka semuanya adalah Stefanus, baru opo ireng, ya toh. Ono sing ireng satu itu siapa? Kok ireng banget ngendi wong irian? Iya. Hah? Oh tunggale sedulure kupange karo irian cerak ya. Tapi enggak apa-apa. Saya senang sekali. Keanekaragaman harus kita hargai. Ya, yang namanya memuliakan Allah itu menghargai semua ciptaan, jangan semena-mena terhadap mereka. Nek kita semena-mena melakukan penindasan seperti yang dilakukan oleh para penguasa kita saat ini, nanti nek pulang nonton YouTube pesta babi, ya, di sana akan ketahuan bahwa para pemimpin kita itu bukan dengan tulus memimpin kita supaya kita sejahtera. Ning mek gur arep ngedhekke wetenge dhewe. Anu weteng gede, paling banter tadi malam di traktir itu mek pira ya Pak ya. Tapi bukan itu maksudnya gede weteng, berarti memperkaya diri. Itu puala dibuat habis-habisan. Padahal itu untuk apa? Mata pencaharian. Sudah ekosistemnya rusak, ya. Rakyat sing punya hak sejak lahir yo di situ, yo ra iso apa-apa, ora ana kompensasi dan sebagainya, penindasan gitu. Jadi ada kekhawatiran Irian Jaya ini nanti orangnya makin punah ini. Ada ketidakadilan. Perang suku masih ada, senengane do ngombe. Ya toh, ngombe orang Irian itu ngombene wah banter banget itu. Ngombe maksudnya anggur gitu loh ya, gitu. Wah, jadi air juga masih ada di sana gitu. Jadi negara yang diambil kekayaannya, kok negara Pulau Irian itu diambil kekayaannya luar biasa ya, tapi di sisi lain tidak ada apa-apanya bagi orang di sana. Nah, itu dilakukan oleh setiap pemimpin kita mulai dari Soeharto. Mulai lagi diteruskan si
Yudhoyono, njut Jokowi, njut iki wowok gitu. Itu wise. Ya, itu. Tapi lantas kita gimana? Dongake wae. Awak dhewe kan ndak bisa apa-apa. Paling banter cuma ngomong kayak gini ini, ya. Ini ndak ngomong kayak ini dadi senewen. Karena itu tanggung jawab moral kita, sebenarnya kita bagian dari rakyat Indonesia. Sementara di sana digitukan, kita di sini. Nah, lantas selanjutnya supaya kita bisa berkembang dengan baik dan bisa memberitakan Injil, kita harus menjaga apa? Persekutuan kita, ya. Sing do rukun, sehati sepikirlah. Rasul Paulus tadi mengatakan toh, sehati sepikirlah. Ya. Kita jaga kerukunan kita. Kalau ada misalnya majelis, ini saya kasih tahu, ada teman kita, ya, lama tidak datang, si Akyong, sebut saja namanya Akyong, ya. Cik Yulia jangan ngomong kok ndengaren kowe teko. Wo kuwi nyerekke lho kuwi. Ya, nyerekke hati. Jeremy harus hati-hati ya. Ya, dengan warga jangan sekali-kali nek ana anggota jemaat sing teko padahal sudah lama ndak datang le nyambut, le ngomong kok ndengaren. Oh, di sini tumben. Oh ya. Kontekstual, sangat kontekstual, tumben tuh nyerikke sesuk meneh ora bakal teko nek digitukan, ya toh. Lebih baik aku seneng kowe teko ya aku seneng kowe teko ra penak toh begitu kowe semprot tumben kowe teko walah karo le ngomong kowe besengut ya kayak gitu itu ya tumben. Dan kalau ngomong itu dipikir ngomong aku ki nglarani hati pora ya toh nyerekke hati pora nek nglarani hati dipikir aja mbukur waton ngomong ini untuk menjaga kerukunan kelompok rukun Yesus Kristus harus kita wujudkan di tempat kita ini di Bumi Ayu. Kita sudah kecil tetapi kalau kita konflik tidak baik ya memberi kesaksian yang tidak baik gitu. Menempatkan dalam diri kesejajaran ya podo-podo ya nek sing sugih ya iso merendahkan diri iso menolong yang tidak mampu sing cilik-cilik ya aja minder podo-podo menungso kok ya kayak gitu itu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi itulah ya kehendak Allah Trinitas di dalam kehidupan kita. Tadi apa? Kita tadi beranak cucu lantas kudu sregep neng gereja memberitakan apa? Injil atau kita memberitakan Allah Trinitas melalui tindakan-tindakan kita. Keluarga sebagai bapak dalam keluarga kita bangun. Sebagai Yesus yang solider terhadap orang yang sakit, kita pun harus solider terhadap sesama manusia. Dan persekutuan Roh Kudus kita harus bangun juga persekutuan kudus kita, persekutuan kita yang baik ini. Tidakkah kita itu persekutuan yang kudus dan am? Ya toh? Makanya hati harus kudus, baik dengan siapapun. Ya, mudah-mudahan ini bisa berguna bagi kita semuanya. Tapi ojo kapok dengan kutaku ya. Kok dikira pedes? Pedes enggak toh? Pedes enggak? Nyelekit ora? Nyelekit. Mudah-mudahan ora aku wis tak atur-atur ya carane piye men ora nyelekit. Iya, makasih ya cukup sekian. Kita masuk dalam keheningan.